Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, NIM 2018 54010 dari Fakultas Teknik Mesin akan mempresentasikan atau seminar proposal tugas akhir. Sebelumnya, puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal atau seminar tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Rohmat Winarso STMT, Ketua Program Studi Teknik Mesin Bapak Rianto Wibowo STMeng, dan Koordinator Skripsi Bapak Taufik Hidayat STMT. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan program studi teknik mesin yang telah membantu saya dalam menyelesaikan proposal tugas akhir ini. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang berjudul Rancang bangun alat pengukur tingkat kekeringan atau kadar air pada singkong dengan berbasis Arduino dan sensor moisture. Alat ini nantinya akan menggunakan sensor moisture tipe YL69 lalu diolah oleh Arduino Uno dan ditampilkan di LCD. Pertama-tama, daftar isi seminar proposal ini adalah latar belakang, kajian pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah kadar air dalam produk olahan singkong bisa menentukan apakah produk singkong tersebut bisa disimpan atau tidak. Jika kadar air dalam produk terlalu rendah, maka otomatis akan mengakibatkan kerugian. Jika kadar air dalam produk terlalu tinggi, maka akan menyebabkan produk tersebut, keripik singkong misalnya, cepat rusak. Perlunya mengetahui kadar air, bahan, dan produk olahan juga dimaksudkan untuk mendapatkan produk olahan dengan kualitas yang baik. Pengukuran kadar keripik singkong yang diperlukan dalam berbagai proses, diantaranya dalam proses jual beli maupun untuk proses penyimpanan. Selama ini pengukuran tersebut atau pengukuran kadar air dari keripik singkong dilakukan secara konvensional dan dengan cara melihat langsung atau berdasarkan pengalaman. Otomatis cara tersebut tidak atau kurang tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya, karena tidak ada tercantum nilai yang tepat berapa kadar air dalam produk singkong tersebut. Untuk itu diperlukan alat yang dapat mengukur kadar air pada produk keripik singkong yang nanti nilai kadar air tersebut dapat diketahui dan ditampilkan dengan jelas lewat, kali ini saya menggunakan LCD sehingga nilai kadar air dapat diketahui dengan tepat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana desain alat mampu mendeteksi kadar air, hasil outputnya dapat ditampilkan. Bagaimana desain sensor yang tidak merusak keripik saat digunakan atau saat dipakai untuk mengukur kadar air, keripiknya tidak rusak. Setelah itu bagaimana membuat rancangan alat pengukur kadar air yang praktis, mudah dipahami, serta mudah dioperasikan. Tujuan dari proposal ini adalah merancang alat pengukuran kadar air menggunakan sensor YL69 yang kemudian akan ditampilkan pada LCD dengan berbasis Arduino Uno sebagai pengolah datanya. Selanjutnya mengetahui prinsip-prinsip kerja sensor YL69.
dan membuat alat pengukur kadar air yang praktis, tidak merusak produk, serta mudah untuk dioperasikan. Batasan masalahnya adalah sensor yang digunakan yakni sensor moisture tipe YL69 sebagai sensor kadar air pada keripik singkong. Sebenarnya sensor tersebut digunakan untuk mengukur kadar air pada tanah, namun kali ini digunakan untuk keripik singkong. Yang selanjutnya adalah output sensor YL6 diproses dengan Arduino. Arduino yang saya gunakan adalah Arduino Uno. Selanjutnya subjek penelitian hanya sebatas keripik singkong. Kali ini ya keripik singkong yang akan untuk untuk diteliti kadar airnya menggunakan alat ini. Lalu display atau tampilan nilai data terukur ditampilkan menggunakan monitor LCD. Manfaat penelitian ini adalah penulis mampu membuat suatu alat pengukuran kadar air dari keripik singkong menggunakan sensor YL69 untuk kemudian ditampilkan pada LCD dengan berbasis Arduino Uno. Yang selanjutnya adalah menambah wawasan serta pengalaman tentang pembahasan sensor YL69. Yang selanjutnya dan terakhir adalah penulis mampu menjelaskan tentang penggunaan sensor YL69 berbasis Arduino Uno. Kajian pustaka adalah kajian pustaka kali ini mengenai kadar air. Kadar air merupakan persentase kandungan air yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berdasarkan berat kering. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering kurang dari 100%. Kadar air merupakan pemegang peranan penting selain suhu, maka dari itu aktivitas air mempunyai peranan tersendiri dalam proses pembusukan serta ketengian. Dalam hal ini ketengian yang terjadi pada produk singkong, keripik singkong. Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, atau kombinasi antara ketiganya. Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan makanan atau produk panganan. Keberadaan air tersebut dalam produk makanan mampu mengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa pada bahan makanan tersebut. Untuk kadar air dari suatu bahan biasanya dinyatakan dalam persentase berat bahan basah. Misal dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan disebut kadar air berat basah. Kadar air basis basah dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana M sama dengan WM atau berat air dalam bahan dibagi berat air dalam bahan tambah berat bahan kering mutlak dikali 100% dari berat air dalam bahan serta berat bahan kering mutlak. Ada beberapa cara menentukan kadar air secara fisik, diantaranya dengan cara berdasarkan tetapan dielektrik, berdasarkan konduktivitas listrik atau daya hantar listrik atau resistansi, dan berdasarkan resonansi nuklir magnetik atau NMR. Selanjutnya, kajian pustaka yang selanjutnya adalah Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini adalah pemroses dari rancangan alat ini. Arduino Uno ini adalah salah satu varian dari produk board microcontroller keluaran Arduino. Arduino Uno adalah board Arduino yang paling kecil dari semua seri Arduino.
dengan menggunakan microcontroller Atmega 328. Untuk Arduino Uno 3 microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet, di mana Arduino Uno ini sendiri mempunyai 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input sebagai input analog, 16 MHz osilator kristal dan koneksi USB, jack power serta ICSP header dan tombol reset. Arduino Uno ini sendiri terdiri atas 14 pin, di mana pin 0 sampai 14 pin input output digital, di mana pin 0 sampai 13 dapat dijadikan input ataupun output yang diatur untuk membuat program, 6 pin input analog serta 6 pin output analog. Selanjutnya adalah tujuan saya membuat alat ini adalah untuk mengukur kadar air pada singkong, di mana tumbuhan singkong sendiri bernama Latin Manihot esculenta crens atau juga dikenal sebagai ubi kayu maupun ketela pohon, merupakan tanaman tropis yang berasal dari Brasil atau Amerika Selatan yang menyebar ke Indonesia pada tahun 1914. yang menyebar ke Indonesia pada tahun 1914 Masehi hingga 1918 Masehi. Singkong sendiri biasanya dijadikan makanan pokok pada waktu itu. Selanjutnya adalah sensor moisture YL69. Prinsip kerja dari sensor ini sangat simpel, yakni ada 2 buah lempengan, yang mana jika kedua buah lempengan tersebut terkena media penghantar, misal air atau yang bersifat konduktor, maka elektron akan berpindah dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga terjadilah arus yang akan menimbulkan tegangan. Pergerakan elektron dimanfaatkan untuk mendeteksi apakah ada air pada media percobaan ataukah tidak. Kajian pustaka yang selanjutnya adalah kadar air. Definisi kadar air adalah presentasi kandungan air yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berdasarkan berat kering. Kadar air berat basah mempunyai batas waktu maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat kurang dari 100%. Kadar air memiliki peranan penting selain suhu dan lain-lain, maka dari itu aktivitas air mempunyai peranan tersendiri dalam proses pembusukan serta ketengian suatu produk makanan atau produk pangan. Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, maupun kombinasi antara ketiganya. Berlangsungnya ketiga proses tersebut membutuhkan air. Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat atau berperan penting pada bahan makanan. Keberadaan air dalam produk makanan tersebut seperti keripik singkong dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa pada bahan makanan tersebut. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran serta daya awet bahan pangan tersebut. Misal kalau kebanyakan kadar air pada bahan pangan akan cepat membusuk dan tidak lama, dan kalau disimpan tidak dapat bertahan lama. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan hamir untuk berkembang biak, menyebabkan terjadi perubahan pada bahan pangan.
Kadar air memegang peranan penting karena aktivitas air menyebabkan terjadinya proses pembusukan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari diagram alur perancangan alat pengukur kekeringan pada keripik singkong berbasis Arduino dan sensor moisture. Pertama adalah mulai, yang selanjutnya adalah mencari kajian pustaka. Setelah itu menganalisa bahan yang akan digunakan, alat dan bahan, serta spesifikasi mulai dari sensor, Arduino Uno, serta LCD yang akan digunakan. Jika sudah, selanjutnya adalah membuat konsep desain alat pengukur kadar air, lalu pemilihan desain yang tepat. Setelah itu perancangan alat pengukur kekeringan pada keripik singkong, lalu melakukan pembuatan rangkaian desain alat agar mudah digunakan serta mudah untuk dioperasikan. Selanjutnya adalah menguji alat. Jika alat tersebut sudah sesuai, lalu dilakukan data pengujian. Setelah itu kesimpulan dan selesai. Untuk yang selanjutnya adalah desain alat. Desainnya kali ini kurang lebih seperti ini. Yang bagian ini adalah desain secara sederhananya. Inilah LCD dan ini Arduino Uno nya, serta ini adalah sensor. Yang selanjutnya adalah desain luaran alat, yakni nomor 8 ini adalah tombol on off saat menggunakan baterai. Nomor 9 ini adalah port USB Arduino untuk download program atau memasukkan program. Nomor 10 ini adalah sensor moisture YL69. Dan yang nomor 11 ini adalah LCD untuk menampilkan hasil output atau keluarannya dan nilai kadar air. Selanjutnya adalah nomor 12 ini trim port untuk mengatur kecerahan LCD. LCD-nya bisa diatur kecerahannya dengan menggunakan tripod yang nomor 12. Selain itu adalah papan tombol untuk mereset alat atau mempause hasil pengukuran dan pendataan. Untuk jadwal kegiatannya adalah bulan April pada minggu pertama, kedua, dan 3 adalah perencanaan kegiatan. Untuk perancangan produk dimulai dari minggu kedua bulan April, kedua, ketiga, keempat, minggu pertama bulan Mei, minggu kedua bulan Mei, dan minggu ketiga bulan Mei. Selanjutnya mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan alat pengukur kadar air pada singkong. Minggu dimulai pada minggu kedua bulan Mei, minggu ketiga bulan Mei, minggu keempat bulan Mei, minggu pertama bulan Juni, hingga minggu pertama bulan Juli. Untuk uji coba produk ini, kalau ada kesalahan bisa diulang kembali untuk membuatnya. Jadi waktunya agak lama, mulai dari bulan Juni minggu ketiga, keempat, sampai terakhir bulan Juli minggu keempat, bulan Juli akhirnya. Untuk pembuatan laporan dan artikel ilmiah dimulai pada minggu ketiga bulan Juli hingga minggu keempat bulan September. Untuk daftar pustakanya saya ambil dari berbagai sumber, bisa dilihat seperti ini. Sekian dari saya presentasi kali ini. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.